Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN nomor 26 Universitas Pakola, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini kita akan membahas dalam video berisi tentang kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap sesuatu. Adapun lini masa tindakan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan aksi nyata ini adalah sebagai pembelajaran. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan keyakinan kelas dengan menerapkan segitiga restitusi. Keyakinan kelas disusun bersama antara guru dan murid. Tujuan yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri murid untuk mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan. Kedua, menumbuhkan budaya positif. Ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keempat, menumbuhkan budi pekerti yang baik, tanggung jawab, dan disiplin. Tolak ukur. Yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif, yaitu keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Ketiga, terjalin komunikasi aktif dan efektif antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Ini masa tindakan yang dilakukan. Pertama, meminta izin dan dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Kedua, membuat keyakinan kelas. Ketiga, memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Keempat, membentuk keyakinan kelas bersama murid. Kelima, mempraktikkan segitiga restitusi. Keenam, menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, bersama kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat bersama-sama berupaya dalam menerapkan budaya positif. Kedua, kerjasama orang tua terhadap wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi saya harap anak sekalian, saya akan membagikan masing-masing dari kalian akan mendapatkan. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Setelah selesai, ini yang saya bagi ditempelkan ke papan tulis. Buat kesepakatan kelas, apa maunya anak-anakku sekalian. Jadi itu kesepakatan kelas kita ini yang kita akan lakukan atau aturan-aturan yang akan kita kerjakan di dalam kelas. Jadi anakku sekalian yang menentukan apa kesepakatan kelas kita. Ya, jadi saya akan membagikan setiap anak mendapat satu. Di sini ditulis masuk apa kesepakatan kelasnya. Contohnya hadir tepat waktu. Ya, tidak ribut di kelas. Mematuhi peraturan kelas. Ya, jadi setiap anak menuliskan
ada. Menuliskan kesepakatan kelas kita apa? Ya, dipahami ya? Ya, silakan dituliskan. Kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan di dalam kelas kita ini? Ya, silakan dituliskan. Ya, yang ditulis bisa 1, lebih dari 1 sampai 3 bisa. Ya. Ada yang selesai, silakan ditempelkan di papan tulis. Ya, yang sudah silakan
Ya, silakan dituliskan. Ya, yang lain. Hanya aku makmur setiap hari. Jangan pikirkan sendiri. Ya, yang lain perempuan bagaimana? Ya, silakan ditempel. Ya, silakan. Selamat pagi, Mak. Tadi ini ada laporan bahwa Amar melakukan kesalahan atau menuntut temannya. Benar atau salah? Salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Jadi orang pasti semua akan pernah merasa melakukan kesalahan. Ammar pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu apa alasannya Ammar tadi mengganggu temannya? Apakah Ammar diganggu atau memang Ammar yang mau berinisiatif untuk mengganggu temannya? Apa kau yang mengganggu atau dia yang mengganggu kau? Ya. Oh, langsung marah, langsung memukul. Oh, gitu. Jadi itu alasannya. Sekarang kemarin kita sudah melakukan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati kemarin? Yaitu jangan mengganggu temannya atau jangan berkelahi. Apa kamu meyakini keyakinan kelas kita yang kita buat? Apa kamu yakin keyakinan kelas kita yang buat kemarin? Yakin atau tidak? Yakin. Jika yakin, apakah Ammar bersedia memperbaiki dari kesalahan yang tadi yang Ammar lakukan, yaitu mengganggu temannya? Bersedia. Jadi kalau Ammar bersedia memperbaiki, jadi ke depan
jangan selalu mengganggu temannya atau apakah memukul atau berkelahi ya ke depan jadi amat. Kalau ada permasalahan bisa langsung menghubungi Bapak ya sebelum kita pulang. Jadi amat silakan bisa pulang ya. Sekian dan terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Ustaz, saya dalam sekolah sama berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih sempat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mengikuti dan melaksanakan sebuah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh saudara kita Pak Hendra dalam rangka melaksanakan aksi nyata dalam program calon guru penggerak angkatan 8. Jadi juga ini akan menjadikan modul 14 budaya positif. Terima kasih atas kebersamaan yang kita laksanakan pada hari ini. Tak lupa kita mengirimkan salam dan salawat kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahabat suri teladan buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh saudara kita ini senantiasa membantu beliau dalam menjalani program pendidikan dalam guru penggerak ini. Jadi terima kasih atas dukungan kita semua karena beliau. Dan untuk menggunakan waktu yang sebisa mungkin, saya persilakan kepada saudara kita Pak Hendra untuk memaparkan materi. Kepada Pak Hendra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati ibu-ibu, guru yang saya hormati sebagai teman sejawat saya. Baiklah, pada hari ini saya akan memaparkan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 8 modul 1.4 budaya positif. Tema penerapan budaya positif di SDN nomor 26 Universitas Papua. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua di ruang pertemuan ini. Di sini modul 1.4 budaya positif yang dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani SPDMS, Dian Sasmiati Rajasa MST, dan Dr. Murti Ayu Widianti MPD. Di sini ada pertanyaan tematik. Setuju, tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, yang tadi pertanyaan tematiknya. Sekarang kita masuk dalam topik, yaitu di sini 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. 2.3 keyakinan kelas. 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 2.5 restitusi. 5 posisi kontrol. 2.6 restitusi. Segitiga restitusi. Kita masuk ke pelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma, kegiatan kebalan tangan,
Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Cobalah tarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B atau Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Di sini kita umpamanya kita ada barang berharga yang kita pegang. Apakah kita akan memberikan ke orang lain? Walaupun orang itu akan membujuk kita, mengancam, menghardik, dan merayu serta menyuap. Disitulah paradigma yang harus kita rubah. Bisa saja kita tidak akan memberikan apa yang kita sudah genggam. Jadi apa yang kita sudah genggam itu mungkin kita akan memberikan kepada orang lain. Disinilah nilai yang kita akan munculkan, yaitu perubahan paradigma. Di sini perubahan paradigma teori kontrol, pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Begini Bu, sebelum kita memberikan hukuman dan konsekuensi, kita harus membuat dulu keyakinan keras. Nah, buat dulu keyakinan keras, aturan-aturan apa yang kita ya keyakinan kayak kesepakatan keras, apa yang kita bisa tanya karena apa yang kita harus keyakinan keras kita ini yang buat. Umpamanya jangan terlambat. Berarti itu keyakinan sampai kesepakatan. Kalau kesepakatan itu kita kalau terlalu kena udah substansi. Nah begitu juga kayak kalau ulangan sorry tugas remedial. Ya. Harus ada kesepakatan dulu. Dari keyakinan keras itu bisalah menjadi kesepakatan. Setelah ada keyakinan yang kita buat, bisa menjadi kesepakatan. Jadi Bapak Ibu, menarik memang ini tentang keyakinan keras, karena ini merupakan dasar untuk menerapkan seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak Hendra pada langkah-langkah selanjutnya. Jadi menarik juga dari teman-teman yang mempertanyakan tentang apa itu keyakinan keras. Jadi tadi ini sudah beberapa pendapat muncul, tapi mungkin kita perlu satukan bagaimana sebenarnya ini, apa yang dimaksud sebenarnya dengan keyakinan keras ini. Jangan sampai kita salah pemahaman. Jangan sampai keyakinan keras itu disangka dengan dikira ya kesepakatan atau peraturan atau mana. Nah, kalau menurut pendapat saya, kita ini sharingnya. Keyakinan keras menurut saya itu sebuah nilai-nilai yang universal yang lahir dari keyakinan bersama dari dalam diri dan tidak ada paksaan. Gitu. Jadi sederhananya begini, kita bangun dulu disiplin dulu, baru kita jadikan sebuah budaya positif. Disiplin positif dulu, baru masuk ke budaya positif. Maka dari budaya positif itu lahir keyakinan. Contoh kecil, contoh sederhana, membuang sampah.
kita ajarkan anak-anak untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah disiplin itu, anak-anak sudah disiplin, maka menjadi sebuah budaya di sekolah itu. Menjadi sebuah budaya di sekolah, budaya hidup bersih umpamanya. Nah, dari budaya hidup bersih yang sudah diterapkan itu, diyakinilah anak-anak bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, umpamanya seperti itu. Mungkin seperti itu gambaran saya. Jadi karena banyak tadi pendapat, keyakinan sama dengan peraturan, ya, kesepakatan, ya. Bagaimana Bu Masita? Ya. Beda, iya. Kalau saya punya kesepakatan Pak, selalu menjaga kebersihan, tertib saat belajar, saling tolong menolong, berbicara dengan sopan dan saling menghormati. Apa itu? Kesepakatan kelas saya Pak. Kesepakatan. Iya. Ya, kesepakatan itu. Sedikit Pak. Ya. Ini keyakinan ini ya, makanya Kesepakatan kita sih. Tunggu dulu Ibu, saya mau tanya, kalau bisa menambahkan ya. ya. Kalau keyakinan kesepakatan dalam kelas seperti masalah ulangan kelas. Ulangan kelas kan biasa Ibu, ulangan kelas kita kan ada siswa yang remedial. Nah, anggaplah waktu ulangan pertama ada orang yang remedial. Nah, itu yang remedial anggaplah nilainya di bawah 70. Nah, yang lain nilainya dapat 80. Nah, setelah remedial ada siswa yang remedial, ada siswa yang dapat 100. Bagaimana kesepakatan Ibu antara siswa dengan kita tentang nilai yang siswa yang dapat remedial itu yang 100? Kan biasa kalau kita selama ini kita kerjakan kan anggaplah kemarin dapat 50, sekarang dapat 100. Jadi 100 tambah 50 kan 150 kita bagi 2. Loh, tapi kan siapa tahu yang remedial tinggi nilainya daripada yang tidak remedial. Dan di situlah kita harus ada kesepakatan antara siswa mengenai ulangannya. Karena kan biasa ya menurut saya dapat waktu saya pelatihan di Sulawesi harus ada kesepakatan kesepakatan kelas sebelum ulangan dimulai. Karena biasa nanti anak-anak merasa kecewa, apa dapat 90 pada remedial pertama. Nah, itu dari makanya itu kesepakatannya. Kalau ada teman kita yang remedial harus rata-rata yang kita kasihkan, jangan melebihi dari rata-rata. Anggaplah bintang dapat 80. Nah, saya yang dapat 50. Setelah saya remedial, saya dapat 90. Nah, pasti kita yang kecewa. Maka kita mau remedial, masa nakalan nilai itu. Jadi harus kesepakatan sama anak-anak supaya harus nilai rata-ratanya, nilai KKN-nya harus merupakan KKN nilainya 75. Harus yang remedial tidak tambah 100, tetap tidak kasih 75. Terima kasih Pak. Jadi beda ya, Iya Pak. antara Keyakinan dengan kesepakatan. iya. Menurut saya dapat dari pelatihan waktu libur. Maksud saya begini tadi penjelasan saya, contoh apa yang saya sampaikan tadi. Jadi memang beda itu peraturan, kesepakatan dengan keyakinan. Keyakinan itu lahir dengan sendirinya, bukan kita yang atur. Contoh umpamanya keyakinan kita kepada Tuhan umpamanya. Kan terkadang ada aturan yang dibentuk oleh manusia, tapi kita tidak yakin dengan kebenaran aturan itu. Nah begitu Ibu, keyakinan. Jadi intinya begini, mungkin Pak Robi tidak bisa dikatakan bahwa keyakinan itu adalah aturan atau kesepakatan. Tapi keyakinan itu lahir dengan sendirinya, terbentuk dengan sendirinya.
Dan itulah yang menjadi kiblat kita. Jadi kembali saya ulangi, keyakinan itu terbentuk dari lahirnya budaya. Nah, untuk mencapai budaya itu harus didahului dengan disiplin positifnya. Jadi dia bertangga naik. Disiplin dulu, baru lahir menjadi sebuah budaya, baru terakhir ya kita yakini lah seperti itu. Ini seperti itu Pak Hendra.